Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Mari kita mengucap syukur betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa setiap hari kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita merasakan anugerah-Nya. Mari kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita penuhi kantung paru-paru kita dengan udara yang Tuhan berikan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sebab Dia baik. Sungguh teramat baik. Kita berdoa hari ini jauh lebih baik daripada kemarin. Dan Tuhan memberikan itu. Bahwa esok hari jauh lebih baik daripada hari ini. Dan selalu begitu. Seperti matahari yang sinarnya menjadi usang ketika hari berikutnya sudah datang. Demikianlah hendaknya Tuhan menginginkan kita setiap hari dengan hikmat yang baru. Setiap hari kita mendapatkan pencerahan yang baru, babak hidup yang baru. Mari kita mohonkan kepada Tuhan, Roh-Nya memberikan kepada kita hikmat dan pencerahan yang baru pada pagi hari ini, agar dimampukannya kita menghadapi hari yang baru ini, agar dimampukannya kita menghadapi dunia ini. Mari kita mengucap syukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap momen kesempatan-kesempatan
yang Tuhan berikan. Untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan. Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Mari kita menghormati keberadaan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk mulai lebih jauh, lebih dalam, mari kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Bahwa Tuhan baik. Segala sesuatu dijadikannya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dijadikannya. Di dalam Dia ada terang, dan terang itu adalah terang anak manusia. Tuhan inginkan Bapak Ibu menjadi terang. Sebab terang itu ada di dalam Bapak Ibu. Dan kegelapan tidak dapat menguasai. Tuhan tidak menyayangkan, tidak mempertahankan kealahannya sebagai satu-satunya yang harus Ia pertahankan. Dia melepaskan, menanggalkan, dan turun menjadi sama seperti manusia. Bahkan lebih lagi, Ia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut dari segala yang ada. Nama Yesus berfungsi banyak karena nama itu berkuasa. Berapa sering kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus tapi nama itu tidak berfungsi banyak. Karena kita lupa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita berpegang pada ego masing-masing. Kita belajar dari teladan Yesus. Mari kita merendahkan diri kita. Sama seperti yang Yesus lakukan. Untuk itulah doa kita di dalam nama Tuhan Yesus berfungsi banyak. Kita mau belajar pada pagi hari ini.
kita memohonkan pada pagi hari ini. Kita berdoa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu pribadi tiap pribadi masing-masing berseru kepada Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2:8. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jika doa Bapak Ibu yang disertai sebuah nama dan segala nama, yakni nama Tuhan Yesus, ingin berfungsi banyak, nama itu ingin berfungsi banyak, lakukan yang Yesus lakukan dengan merendahkan dirimu. Seperti Yesus ketika muridnya mengkhianatinya, ketika pada malam perjamuan terakhir Yesus selalu menjaga reputasi Yudas di depan saudara-saudaranya. Yesus mengambil posisi yang terendah, mengambil posisi yang terkecil. Sudahkah kita seperti Yesus? Menjaga nama baik orang yang menyakiti kita di depan saudara-saudara kita. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini teladan Yesus. Dan mari sejenak tanggalkan semua beban, tanggalkan semua proposal, dan mari datang, temui Dia selama Ia mau ditemui. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Maafkan kami apabila kami selama ini tidak mampu untuk mengucap syukur. Maafkan kami jika selama ini kami menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami menyia-nyiakan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Bila pada pagi hari ini Roh-Mu Tuhan memberikan kami hikmat dan membawa pencerahan, agar hikmat-Mu membawa kami kepada kesadaran dan pengertian
agar kami memahami setiap panggilan-Mu. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mohonkanlah belas pengasihan, belas pengampunan kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Karena Tuhan telah menebus saya. Tuhan, berikanlah mahkota kepada saya pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan dan rasakan betapa baiknya Dia. Mari sembah Tuhan dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Jangan berdiam diri. Mari sembah Tuhan. Ekspresikan perasaanmu, ekspresikan hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terus berdoa, terus menyembah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat bertanggung jawab untuk pertemuan ilahi ini. Pribadi tiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan untuk pertemuan ilahi ini. Sebab Tuhan hendak berjumpa pribadi tiap pribadi. Bapa, tidak sedetik pun Engkau jauh dari kami. Engkau Bapa yang selalu ada untuk kami. Engkau jaga hidup kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Sebab Engkaulah yang melukis perjalanan hidup kami. Karena hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus yang kami percayai. Hanya Engkau yang kami perlukan. Tak sedetik pun Engkau jauh dari kami. Sebab Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Yesusku, hanya Engkau yang kami percayai. Sebab hanya keberadaan-Mu lah yang kami perlukan. Kami hanya ingin Engkau Tuhan, bukan yang lain.
Sebab tak pernah Engkau membiarkan, tidak pernah Engkau tinggalkan kami sendirian. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami selalu ada di hati-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa hubungan antara kasih semula dan ikatan keluarga adalah yang pertama. Sebab kasih karena ikatan daging yang Tuhan karuniakan kepada tiap ciptaannya adalah bayangan agar mereka dapat beranak cucu di bumi ini. Kasih yang semula adalah kasih yang murni. Kasih yang tanpa disertai motivasi apapun. Kasih yang murni. Kasih yang terus mengalir. Untuk tetap dapat berhubungan dengan Tuhan. Untuk itu marilah kita mohonkan kepada Tuhan. Hendaknya Tuhan mengalirkan kepada kita hidupnya dan memenuhi kita sepanjang hari ini. Petrus berkata, sebagai bayi yang baru lahir kita harus menginginkan firman Allah seperti susu murni bagi seorang bayi. Bayi yang menyusu kepada ibunya akan menumbuhkan kasih bayi itu kepada ibunya. Demikian pula mereka yang baru lahir baru, dengan terus-menerus mendengar firman Allah, menyebabkan kasih mereka bertumbuh terus-menerus kepadanya. Janganlah hendaknya kasih kita bertumbuh menjadi kasih dengan berbagai motivasi. Kasih yang tamak, ketenaran, kekayaan, dan kuasa dan segala macam keinginan-keinginan bermunculan. Sekalipun terdengar sangat rohani, tapi semuanya itu bukanlah dari Allah. Sebab kasih yang salah seringkali membuat seseorang menjadi ambisius dan terus berusaha memperoleh pembenaran bagi dirinya sendiri dan menuntut pengakuan dari orang lain. Sebab motivasi itu timbul, dan itu terjadi karena banyaknya ikatan-ikatan yang memaksa seseorang harus menyesuaikan diri dengan apa kata orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya Tuhan Allah memberikan perintah yang sangat keras kepada kita, agar kita mengikuti Tuhan, menyangkal ikatan batin,
tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan inginkan ikatan yang murni. Agar Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Dia menjadi yang utama dan yang terutama. Lukas 14 ayat 26 menuliskan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Yang ayat ini maksudkan adalah penyangkalan diri, keterikatan dengan motivasi, bukan cinta yang murni. Sebab Tuhan ingin diutamakan. Tuhan ingin didahulukan. Hindarilah perdebatan. Karena hanya kepada sejumlah orang pilihan saja Tuhan terus-menerus menuntut ketaatan sempurna dan mau mengikuti prosesnya dengan kerelaan, agar Tuhan menjadikannya benih untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Hindari perbantahan, hindarilah sesuatu yang menghambat seseorang dalam proses pertumbuhan. Sebab perdebatan membuat kita sulit sekali masuk ke dalam kebenaran yang dengan cepat. Untuk itu marilah kita mengizinkan Roh Allah memimpin kita masuk ke dalam kebenarannya. Sebab Tuhan membutuhkan orang-orang yang berpikiran sederhana, yang hanya mengerti satu hal saja, yakni nurut dan mau dipimpin. Seperti yang tertulis dalam kitab Titus 3 ayat 9. Hindarilah persoalan yang dicari-cari orang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan dan relakan semua yang ada pada kita untuk dibentuk dan dipimpin dengan menyerahkan diri kita secara total, supaya kita bertumbuh menjadi besar dan menjadi benih-benih yang hidup bagi orang lain. Berhentilah berbantah-bantah dengan Tuhan dan taklukkanlah kehendak kita di bawah salibnya. Mari kita merenungkan berapa seringnya kita berbantah-bantah dengan Tuhan.
Sebab mereka yang benar-benar datang dari Tuhan akan mendengarkan firman-Nya yang akan ditaruh di dalam mulutnya. Sehingga potensi firman ada bersama-sama dengan mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 16. Siapa saja yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa saja yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa saja yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga-jagalah dalam hati dan pikiran dan juga perkataan. Karena potensi firman itu ada di dalam kita. Dan ada kuasa otoritas itu. Sebab apa yang kita ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Selidikilah kami ya Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus? Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau Tuhan yang menilai hidup kami. Dan tak ada yang tersembunyi dari kami bagi-Mu Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Saya mendapatkan gambaran. Ada di antara Bapak Ibu yang ketika tadi saya menyampaikan renungan, dibawa Tuhan ke masa lalu. Di mana ia ada bersama-sama dengan mamanya, dengan ibunya. Namun mamanya sudah gak ada sekarang. Dan banyak hal yang belum disampaikan. Banyak hal yang belum diselesaikan. Menyia-nyiakan waktu yang ada. Saat itu ambil waktu berdoa kepada Tuhan untuk orang tua kita dimanapun mereka berada, baik di dunia ini maupun di dunia yang lain. Ambil waktu sejenak berdoa bagi mereka, berdoa bagi orang tua kita,
Mungkin bisa diawali dengan kalimat, Papa atau Mama, maafkan saya. Dan silakan bersyafaat bagi orang tua Bapak Ibu masing-masing. Silakan berdoa syafaat bagi mereka. Mohonkan kepada Bapa Surgawi agar mereka ditempatkan di antara orang-orang kudus. Ketika dalam perenungan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya sulit sekali bertumbuh? Kenapa saya masih memiliki motivasi dunia ini? Kenapa hati saya nggak benar-benar murni? Dan jawabannya adalah karena kita berhenti bertumbuh. Mari kita mohonkan pertumbuhan rohani kepada Tuhan. Mari kita mohonkan, kita berdoa bersama-sama agar roh kita bertumbuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin kembali bertumbuh, yang ingin terus bertumbuh, hanya bagi yang mau saja. Ikuti saya berdoa. Hanya bagi yang tergerak hatinya saja, yang mau saja mengalami pertumbuhan. Katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengaku dengan mulutku, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Tuhan Allahku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Ia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan, jauh lebih tinggi daripada segala penguasa dan kekuasaan, jauh lebih tinggi daripada kerajaan dan tiap-tiap nama
yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu, Kristus, yang telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau Tuhan melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya, dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran, dan oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah,
Bapa, kuatkanlah saya dengan segala hikmat, dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Engkau, Tuhan, menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan semua orang-orang kudusnya. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau Tuhan, saya menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu yang Engkau teguhkan di dalamku. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jika pada pagi hari ini dan Bapak Ibu yang memiliki kelemahan tubuh, untuk terus berdoa, merendahkan diri di depan Tuhan,
Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini yang memiliki kelemahan tubuh, kelemahan jantung. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kelemahan jantung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jantungnya menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali, berdetak dengan normal, gak lambat, gak cepat, tapi normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kalau berjalan, jika ada di antara ibu-ibu di tempat ini yang kalau berjalan pinggulnya merasa sakit, pinggangnya, pahanya merasa sakit, karena dulu pernah aborsi, pernah keguguran, kiranya kasih setia Tuhan mengalir atasmu dan jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang nafasnya berat, ketika menghirup udara terasa berat, Tuhan, Engkau sumber kasih, Engkau sumber pengampunan, dan jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batu empedu, batu ginjal, yang sakit di bagian batu ginjal, saluran kemih, apapun namanya, pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap benda-benda asing di dalam tubuh manusia untuk mengurai dengan cepat saat ini, untuk mengurai dengan cepat dan keluar begitu saja, melalui menguap, melalui keringat, melalui sendawa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang parnoan, yang suka takut, suka menuduh orang lain, rendahkan hatimu dan izinkan hanya Tuhan yang menguasai hidupmu. Yang selalu menganggap orang lain jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Terluka, hati yang terluka, hati yang kecewa, terluka, kiranya Tuhan Allah berbelas kasih terhadapmu dan memulihkan hatimu yang terluka. Sekalipun sesi doa pada pagi hari ini segera berakhir, tapi izinkan Roh-Nya sepanjang hari ini menuntun kita. Jangan berbantah-bantah, dan peganglah erat kekeluargaan, karena hubungan kekeluargaan, hubungan antara keluarga adalah kasih yang mendasar. Saya berdoa kiranya roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu terpelihara sempurna sampai Tuhan datang
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesembuhan dan pemeliharaannya yang sempurna. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, dengan hikmat yang baru. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini, apa yang kita doakan bersama-sama pada pagi hari ini, dan apa yang menjadi perenungan kita boleh termaterai di dalam kehidupan kita. Ini doa kami ya Tuhan. Ini hati kami pada pagi hari ini. Terimalah persembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerimanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.